utama karena dia adalah sunnah daripada sunnah rawatib. Udah itu muakkad, ya, yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, di sana sholat ba'diyah isya itu lebih utama. Banyak orang tinggal ba'diyah isya, lebih mementingkan daripada sholat taraweh. Padahal pahalanya ganjaran lebih besar ba'diyah isya. Ba'diyah isya dulu, baru sholat sunnah taraweh. Apalagi kalau kalian mengidam-idamkan, yaitu akan datangnya malam Lailatul Qadar, yang mana di malam Lailatul Qadar kita disuruh menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dengan cara apa menghidupkan? Diajarin kita sama Nabi Muhammad SAW. Ulama kasih jalan. Apa? Minimal ketika datang malam Lailatul Qadar, maka jangan tinggal isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu minimal. Ketika kalian melakukan subuh berjamaah, isya berjamaah, kan masuknya mulai maghrib malam Lailatul Qadar. Kalian isya berjamaah, kemudian subuhnya berjamaah, itu sudah termasuk yang minimal. Atau minimal, yang paling kecil, dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Walaupun kalian gak tarawih, gak baca Quran, gak ibadah, cuma isya-nya berjamaah, subuhnya berjamaah. Malam ini nih, ya, malam ini misalnya malam Lailatul Qadar, entar subuh ente berjamaah baik di masjid atau di istri, pokoknya berjamaah, maka kalian termasuk orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Pahalanya seperti 1000 bulan atau 83 tahun. Cuma jangan nyari minimal kalau pahala. Kalau duit tadi kalau dipilih 1 miliar sampai 100 juta, milih yang mana? Giliran duit pasti begitu. Giliran perempuan cakep, kaya, ada jelek, miskin, milih yang mana? Oh, pasti begitu. Maunya milihnya yang pasti nggak ada mending-mending. Ente mau dikasih mobil apa tapi mobil Sigra, pasti maunya apa? Walaupun ntar apa kita jual lagi. Kan penting nilainya. Mau yang besar, emas mau 24 karat tapi emas 18 karat, pasti yang 24 karat. Selalu kalau soal-soal dunia nyarinya yang lebih. Kenapa pahala nggak nyari yang lebih? Nah, itu minimal, tapi usahakan bisa naik di atas itu. Sudah tuh paling kecil isya berjamaah, subuh berjamaah. Tingkatkan. Di situ dia sholat tarawih, di situ dia bisa sholat tasbih, bisa sholat malam, ya, nanti yang akan dibahas. Ini balik dulu kepada sholat isya, ya. Rakaat isya yang kita kerjakan ba'diyahnya itu sangat luar biasa. Apalagi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi? Man sholla arba'a raka'atin ba'dal isya qabla an yatakallam faka'annama adraka lailatul qadri. Siapa orang, kata siapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sholla, siapa yang sholat arba'a raka'atin, 4 rakaat. Pengerjaannya 2-2. Kan kita tahunya ba'diyah cuma 2 tadi, tambahin lagi 2. Jadi kita sholat 4 rakaat, 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah ba'dal isya, setelah sholat isya. Nah, kalau kita udah tahu ilmunya, besok jangan 2 rakaat aja. Gitu, ya. Satu lagi, mau duduk ada masalah, itu ada contohin. Karena ini nyuntuh dari guru-guru yang Anas, bukan satu, berapa banyak. Ya, nggak apa-apa sholat sunnah. Ya, diamalkan jadi tahu caranya. Jadi 2 rakaat, setelah itu 2 rakaat. Mau duduk mau diri nggak jadi masalah. Cuma nilai duduk lebih kecil daripada yang di diri, karena sholat sunnah boleh. Ba'dal isya, setelah isya, qabla an yatakallam, sebelum dia berkata-kata. Jadi nggak ada omongan lain. Sholat udah selesai, assalamualaikum, sholat lah lagi. Jangan ngobrol dulu, apalagi cerita ngopi, cerita apa. Qabla an yatakallam, jangan ngomong apa-apa. Faka'annama, kata Nabi Muhammad SAW, maka seakan-akan. Faka'annama, maka seakan-akan adroka lailatul qadri, dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini nggak bicara Ramadan. Pahalanya orang yang sholat ba'diyah isya 4 rakaat 2-2, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala malam di mana dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi bukan di malam Ramadan aja, ente kerjakan itu setiap hari, seakan-akan pahalanya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tahu sendiri, apalagi di malam Ramadan, apalagi pada saat itu. Jadi walaupun kalian gak mendapatkan malam Ramadan, tapi kalau kalian kerjakan ini setiap hari, apalagi di bulan Ramadan, sama aja kalian mendapatkan mendapatkan Lailatul Qadar setiap hari. Ya.
Gimana cara mendapatkan malam qadar? Paling gampang banget dapat malam. Jangan tinggal sholat mau jangan ditinggal. Artinya sholat tarawih kita hidupkan, sholat berjamaah subuh, berjamaah isya setiap malam Ramadan dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan, baik 29 atau 30 kita nggak lepas sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, terutama sama subuh berjamaah. Apalagi diisi dengan tarawih dari 1 sampai tanggal 29 atau 30 full, nggak lepas, nggak copot. Terserah mau jamaah atau di rumah atau di mana ke kantor, karena ini nggak bisa memastikan, karena bisa kalian lagi sibuk pada saat itu, mau kerjain jam 11, jam 12 terserah. Maka kalian sudah mendapatkan pasti malam Lailatul Qadar, karena setiap tahun malam Lailatul Qadar pasti datang. Kapan waktunya? Bukan urusan kita. Itu rahasia. Kenapa Allah nggak kasih tahu? Agar kalian menjaga dari malam pertama sampai akhir. Kalau kalian jaga, nggak lepas, nggak copot, kalian hidupkan itu, kalian pasti dapat. Paham ya? Jangan nyari ciri-cirinya. Ya nenek-nenek atau muda lagi, wah ini dia nih boleh sholat. Salah lihat, bukan nenek-nenek, cucunya yang dilihat. Ya.